Pada awalnya dakwah Rasulullah SAW dilakukan secara sirriyah, itu sembunyi-sembunyi, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya sembunyi-sembunyi. Awal dakwah beliau lakukan adalah tentu kepada orang-orang terdekatnya, yaitu istri dan anak-anak beliau dan kerabat beliau terdekat, al-ashirah. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Tentunya keluarga dekat, keluarga besar, tapi masih dalam orang-orang terdekatnya itu ashir. Yang lebih dekat lagi itu usrah, istri, anak, ayah, ibu, itu usrah. Nah, ashirah itu keluarga besar. Jadi Rasulullah memulai dakwahnya dengan orang-orang terdekat atau jamaah disebut oleh para sejarawan dengan fase dakwah sirriyah, dan ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Jadi fase Madinah, Makkah, dan kemudian dilanjutkan dengan fase jahriyah. Fase jahriyah ini secara terang-terangan baik keluarga beliau maupun orang-orang yang tidak ada kaitan keluarga dengan beliau langsung. Dan ini ditandai dengan satu pernyataan orang-orang Quraisy dikumpulkan pada pagi hari. Beliau Rasulullah SAW naik ke atas bukit yang disebut dengan Bukit Abi Qubais. Itu beliau berpidato dan menyatakan bahwa saya adalah Nabi, saya adalah Rasulullah Allah, dan saya berkewajiban untuk menyampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan saya adalah Rasulullah. Sebenarnya ada beberapa tayangan di sini, ada diorama. Diorama itu ilustrasi terdekat terkait dengan bagaimana situasi kota Mekah pada zaman Rasulullah SAW. Tapi berhubung tidak ada yang kita dapatkan, mudah-mudahan depannya ada proyektor yang bisa kita gunakan. Jadi di sini kalau ada ini akan jelaskan ya bagaimana bentuk biwadin ghairi dzarain yang disebut dengan Bakkah. Dalam naskah-naskah kuno, maka disebut sebagai Bakkah. Itu benar kalau kita mengkaji sebenarnya. Kalau kita mengkaji para arkeologis istilahnya sekarang, selain yang disebut dengan kristologi dan Islamologi, sekarang muncul istilah baru di kalangan pegiat dakwah disebut dengan apologi. Itu memberikan pencerahan bagi kita bagaimana sebenarnya benar-benar ada dalam naskah-naskah, baik itu kitab suci maupun fragmen-fragmen tulisan-tulisan kuno, itu benar-benar dan nyata-nyata disebut sebagai Bakkah, sebagai Muhammad dan Ahmad dan seterusnya terkait dengan Rasulullah SAW. Jadi di diorama ini, nanti mungkin saya kirimkan videonya, saya ringkas itu terkait dengan di mana posisi. Jadi sekarang pun orang yang ahli sejarah sejarah khususnya terkait dengan maka itu masih hafal, meskipun tidak ada lagi tanda-tanda ataupun apa, tapi bisa diukur dari bangunan Ka'bahnya. Misalnya Bani Hashim, perkampungan Bani Hashim, jaraknya dari Mekah ke arah mana, berapa meter, berapa ratus meter, masih tetap ada dalam catatan sejarah. Jarak antara rumah Abdullah, ayahnya Rasulullah tempat beliau dilahirkan, dengan rumah atau kampungnya Siti Khadijah, kemudian yang ada pamannya Waraqah bin Nawfal, nanti ada terkait dengan wahyu pertama beliau, itu masih tercatat dan itu bisa dilihat atau kita kaji, nikmati seperti itu di dalam salah satunya adalah diorama, selain buku sejarah tentunya. Baik, itu tadi terkait dengan priorisasi dan bagaimana dakwah dimulai. Di dakwah Rasulullah dimulai dengan sembunyi-sembunyi, lalu selama 3 tahun nantian.
Lalu dimulai dengan dakwah jahriyah setelah banyak orang-orang yang punya posisi dan orang yang sedang termasuk salah satunya adalah Umar bin Khattab masuk Islam selama 3 tahun Rasulullah menjalani dakwah. Kemudian fase itu mulai dengan fase jahriyah tadi. Barangkali kita mulai dengan membaca beberapa teks. Jadi Rasulullah SAW diutus saat umur beliau genap 40 tahun. Dan bahkan ada yang mencatat secara detail 40 tahun, kemudian 6 bulan, 12 hari. Ada yang mencatat seperti itu. Meskipun ada perbedaan juga, ada pendapat yang minor yang mengatakan bahwa Rasulullah diutus pertama kali menerima wahyu itu pertama kali pada umur 4 tahun kurang 3 bulan. Jadi itu pendapat yang minor. Mayoritas ulama mengatakan beliau benar-benar pada posisi pada umur yang matang, yang sudah benar-benar mampu menjalankan misi dakwah itu pada umur genap 40 tahun dan beberapa bulan dan hari. Misalnya kita temukan dalam sejarah atau sejarah soal Sirah Nabawi oleh Ibu Alimah, kemudian ada Sirah Nabawi oleh Al-Mudia Al-Mali, selain yang kemarin penambah yang kita tadi. Ba'anda Rasulullah SAW mau umur Arba'una sana. Rasulullah mulai mendapatkan wahyu saat umur beliau 40 tahun. Dan ini pernyataan ini berdasarkan kitab-kitab hadis, semuanya berasal dari kitab-kitab hadis. Jadi sejarah Rasulullah SAW disusun bukan berdasar karangan para sejarawan, tetapi para sejarawan kembali kepada para ahli hadis. Nah dari itu kemudian mereka menyusun kembali rangkaian peristiwa-peristiwa perjalanan hidup Rasulullah. Kecuali misalnya Ibnu Hisham, sejarawan termasuk sejarawan pertama yang muncul bukunya itu, selain beliau mengambil dari hadis-hadis, juga mengambil dari riwayat-riwayat yang akan dari misalnya riwayat yang berasal dari ahli kitab, misalnya Yahudi dan Nasrani. Tapi secara umum sejarah tentang Rasulullah SAW kehidupan beliau dari mulai dilahirkan sampai kemudian wafat itu ada bisa dipertanggungjawabkan ada di buku hadis. Wafat sanad riwayatun tufidu annahu talata wa arba'una talatun wa arba'una. Ini ada pendapat yang tadi kita sebutkan bahwa umur beliau lebih dari 40 tahun, maka ada yang mengatakan begitu. 3 tahun lebih dari 43 tahun, ada yang mengatakan seperti itu. 43 tahun, ada yang mengatakan juga umur beliau kurang dari 40 tahun beberapa bulan. Waqad sa'a al-Baihaqi di tauhid bainal qaulain. Imam Baihaqi kemudian merangkum dua pendapat itu atau melakukan penyelarasan jadi imam dia Sari Syabi dengan mengupayakan riwayat-riwayat yang ada itu termasuk dari riwayat Syabi nazar alaihi nubuwah wa huwa ibnu arba'ina sana. Jadi apapun itu, apakah lebih atau kurang, yang jelas saat Rasulullah SAW diutus benar-benar umur beliau sudah yang kita sebutkan sebagai umur yang sudah benar-benar matang untuk menerima. Lalu wahyu pertama seperti yang umum diceritakan dalam sejarah-sejarah Maulid Nabi SAW dan baik Isra Mi'raj dan seterusnya itu turun di Gua Hira. Gua Hira. Nah, Gua Hira ini dari Makkah atau dari Ka'bah sendiri persisnya itu berjarak sekitar 5 km ke arah utara, ke arah utara. Nah, kenapa kemudian atau seperti apa Rasulullah SAW menjalani kehidupan atau
masa-masa akan diutus sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sejarawan menyebutkan bahwa Rasulullah dalam fase umur menjelang 40 tahun itu, terutama 3 tahun terakhir, itu beliau saat bulan Ramadan selalu mengasingkan diri, dan tujuan pertama yang utama yang beliau lakukan adalah yang dulu adalah Gua Hira. Gua Hira ini berada pada ketinggian yang sangat tinggi, sehingga di puncak bukit yang disebut dengan Bukit Hira ada gua yang menghadap ke Ka'bah. Nanti ada analisa dari para sejarawan. Sebelum kita ke sana, kita kembali kepada analisa bahwa Rasulullah SAW menjelang umur beliau 40 tahun itu, beliau merasa bahwa banyak hal yang tidak beres dengan kondisi sosial masyarakat. Kita sudah bahas tentang itu atau beberapa di antaranya. Khususnya beliau fokus pada siapa pencipta dan seperti apa mendekatkan diri. 3 tahun terakhir sampai kemudian tahun ketiga itu, kenapa umur beliau 40 tahun, beliau bolak-balik ke Gua Hira ini dan bertafakur. Para sejarawan tidak mengetahui persis seperti apa dan apa yang beliau lakukan di gua itu. Kalau kita kan iktikaf, apa yang kita lakukan? Ya, tentu zikir, sholat seperti yang sudah jamaah mengetahui, baca tasbih dan seterusnya. Tapi para Rasulullah SAW melakukan uzlah atau apa istilahnya? Tahanus. Tahanus itu sama dengan Islam, menyendiri tapi untuk bertafakur. Nah, beliau mencintai itu atau menyukai itu, dan itu berturut-turut selama 3 tahun. Beliau awal-awalnya ketika bulan Ramadan masuk, beliau akan menyiapkan bekal dan beliau mengasingkan diri ke tempat itu. Dan itu sebenarnya kelakuan atau sikap ini bukan hanya beliau yang lakukan pertama kali, tapi ada beberapa tokoh yang antaranya juga dijelaskan atau ada riwayat mengatakan bahwa kakek beliau Abdul Muthalib itu pernah melakukan hal yang sama. Nah, beliau kemudian melakukan itu pada bulan Ramadan ketika sangunya sudah, bekalnya sudah habis, beliau balik dan kembali lagi hanya untuk menambah bekal sangu selama Ramadan. Dan itu dilakukan dan intens. Nah, terakhir kali pada genap 40 tahun itu, pada satu malam, para sejarawan sepakat bahwa hari itu adalah hari Senin siang, tapi tanggalnya ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang bukan Rabiul Awal, Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 9, ada pula yang mengatakan tanggal 12, sama dengan posisi beliau lahirnya pada hari Senin, tidak ada perbedaan pendapat, tapi tanggalnya yang itu ada perbedaan, apakah tanggal 9 atau tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi yang masyhur di kita sampai ada nyanyiannya, ada lagunya, tanggal 12 Rabiul Awal itu dilakukan. Padahal itu pendapat yang minor. Nah, pendapat yang kuat berdasarkan hadis yang disahih itu mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal lahir beliau. Nah, kalau terkait dengan wahyu ini sama hari Kamis, hari Senin dan tanggalnya, tapi yang jelas adalah bulan Ramadan. Beliau didatangi oleh satu sosok. Jangan bayangkan bahwa beliau dan orang-orang sekitarnya itu pemahaman kita sama persis dengan apa yang kita pahami, karena kita sudah punya ilmu dan itu sudah mapan tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, tentang kenabian. Belum ada yang bayangan apa menunjukkan tentang hadis. Jadi Rasulullah pada pagi hari itu atau siang itu
didatangi oleh satu sosok dan beliau hanya melihat cahaya dan suara saat pertama kali mendengar mendapatkan wahyu di siang hari bulan Ramadan. Lalu sosok itu seperti beliau ceritakan, meskipun tidak terlihat, tapi beliau disuruh untuk membaca sesuatu yang aneh dan asing. Karena tradisi orang kafir Quraisy, Mekah itu Mekah, tidak ada istilah tulis baca. Makanya disebut dengan al-ummiyun. Al-ummi itu orang yang buta huruf. Tradisi mereka bukan tradisi keilmuan aja, tapi bukan tradisi tulis baca. Yang menjadi dasar mereka, standar mereka adalah hafalan. Abu Bakar radhiyallahu taala adalah salah satu orang ahli nasab. Beliau bisa menceritakan, menyebutkan nama siapa ini, dia akan runut siapa kakeknya sampai buyut sampai di toker dan istilah saya di toker dan toker itu sampai Nabi Ibrahim. Dia hafal masa orang-orang besar. Jadi ketika ada orang siapa ini, dia akan, itu salah satu kemampuan dari Abu Bakar radhiyallahu taala. Dan itu tidak asing bagi masyarakat suku Quraisy saat itu. Tapi kan namanya baca tulis itu sesuatu yang asing. Makanya Rasulullah SAW saat merasakan itu, beliau hanya jawab ma'ana bifar ikro. Hanya terdengar suara ikro saja. Dan karena beliau mengucapkan atau menjawab dengan hanya mengatakan ma'ana bifar, ada rasa seperti tercetik. Dan itu dilakukan atau suara itu terulang sampai 3 kali. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra gitu. Dan yang ketiga kemudian diulangi dengan Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi dari kejadian ini kemudian beliau setelah peristiwa itu menggigit dalam bahasa sejarahnya, dalam bahasa dunia itu yang tadi dulu antara tabir apa itu? Bunda sama apa nih dulu bagian tempur lagi. Itu menunjukkan yartaji itu gemetar. Itu di sini terasa dari 2 hewan itu selama perjalanan 5 kilometer itu beliau menggigit sampai ke rumah beliau, rumah Siti Khadijah. Setelah menikah beliau menetap tinggal di rumahnya Siti Khadijah dan beliau langsung masuk ke rumah Siti Khadijah dan mengatakan Zamiluni. Jadi tidak banyak berbicara, hanya masuk langsung tidur dan beliau mengatakan Zamilu itu selimut ya, selimut. Zamilu. Itu yang beliau lakukan. Dan satu peristiwa yang kemudian kalau kita merunut atau melihat dari perspektif ilmu pendidikan, ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Maksudnya begini, dalam ilmu pendidikan mengatakan semakin luar biasa satu peristiwa kejadian dalam satu proses pembelajaran, maka semakin ilmu itu akan mengendap dan bertahan lama dalam ingatan. Makanya teori baru tentang pendidikan, tentang pengajaran khususnya, siswa itu dibuat bagaimana caranya agar satu peristiwa dia tetap akan ingat. Nah, kembali ke peristiwa tadi, ini peristiwa yang tidak pernah dibayangkan oleh Nabi SAW. Karena selama 3 tahun atau 2 tahun sebelumnya, hal yang baik-baik saja, tidak pernah terjadi kejadian yang aneh dan seterusnya. Nah, dari peristiwa itu yang tidak disangka-sangka itulah yang membuat jiwa beliau bergoncang sampai kemudian ketakutan yang luar biasa. Ada apa? Hanya itu yang
terpikirkan ada apa dengan diri saya. Jadi mati dalam bahasa beliau dalam bahasa sejarah beliau mengatakan mati. Jadi apa yang beliau katakan kepada Khadijah, apa yang terjadi dengan saya? Nah, saat itu tentu tidak langsung apa namanya, tidak langsung beliau Siti Khadijah juga seperti yang saya katakan tadi, jangan membayangkan bahwa sistem keilmuan tentang apa itu nabi, apa itu rasul tidak ada. Hanya beberapa orang yang ahli. Jadi beliau dengan pengetahuan dan latar belakang selama beberapa tahun, beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW pada umur adalah mayoritas mengatakan 40 tahun dan Rasulullah saat itu berumur 25 tahun. Nah, saat Rasulullah diutus sebagai Nabi, beliau 40 tahun, berapa tahun sama Nabi? 15. Selama beliau 15 tahun ini, beliau melatih Siti Khadijah langsung melihat, merasakan dan mengetahui sedetail-detail tentang Nabi Muhammad SAW. Bisa berapa tahun juga? Pasti tahu di mana kesukaan, di mana apalagi ini belasan tahun. Nah, dari itu Siti Khadijah kemudian ini bahasa kita bahasakan dulu. Nanti kita cari bahasa ini ya, bahasa hadisnya ada. Bagaimana tidak akan tidak apa-apa, wahai Muhammad. Karena engkau adalah orang yang selalu berbuat baik, menolong orang-orang yang tidak punya. Kemudian pokoknya segala kebaikan yang beliau tahu dari Nabi Muhammad SAW beliau sebutkan. Innakan kata-kata Siti Khadijah yang radhiyallahu ta'ala hatta dakhala ala Khadijah, itu saya ceritakan atau saya bacakan kembali di sini. Saat beliau sampai di rumah beliau, Zambiru, selimutnya. Fazam malu, lalu beliau Siti Khadijah dan itu bersama anak-anaknya, keluarga yang baik. Zamalu, mereka kemudian menyelimuti atau memberi Rasulullah SAW hatta dhahaba anhu rawu, sampai kemudian ketakutan itu mulai hilang. Faqala, beliau mengatakan, Rasulullah berkata, dia Khadijah mati atau mati. Apa yang terjadi dengan saya? Kenapa saya ada apa? Satu kejadian yang kita katakan tadi tidak pernah dibayangkan oleh Nabi SAW. Wa akhbar hal sabar. Lalu beliau menceritakan kepada Siti Khadijah apa yang terjadi di siang bolong tadi. Qala qad khashitu ala nafsi. Saya sangat takut apa yang akan terjadi pada diri saya. Faqalat lahu. Lalu Siti Khadijah menjawab, kalla abshir. Ini sesuatu yang subhanallah. Orang yang paling beliau cintai lalu mencoba menghibur. Kalla, tidak, jangan takut, jangan sekali. Bahkan dia mengatakan abshir. Justru Anda harus baik amat, Anda harus bergembira. Abshir. Wallah, demi Allah, la yukhzika Allahu abadan. Sama sekali Allah tidak akan meninggalkan, tidak akan pernah menyia-nyiakan. Innaka la tasilur rahim. Engkau adalah orang yang paling gemar bersilaturahim. Wa tasduqul hadis. Semua ucapanmu adalah benar, dapat dipercaya. Makanya beliau dibilang amin, itu jauh belum dia berita dengan sekiranya. Atau sebelum dia diangkat sebagai nabi dan rasul Islam. Beliau diberi gelar amin. Karena itu Khadijah kemudian mengulangi kebenaran itu. Watas tukul hadis. Semua ucapan dia dapat diterima dan benar, dapat dipercaya. Watah minul kalla, watukirul baik. Minul kalla ini memberi orang menjadi panutan.
memberi orang tapi bukan materi, takdirul kalam, menjadi panutan. Jadi engkau adalah orang-orang yang sangat menjadi panutan. Waktu berbaiklah, memuliakan kamu. Waktu imu ala nawaibil haqqi, dan kamu Anda mendorong orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, setelah rasa takut dan gemetar tadi, setelah ada dialog tadi, artinya ketakutan dan rasa takut yang menimpa sangat Rasulullah SAW reda. Summa intalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah. Karena ada saran sini Khadijah, lalu mereka berdua pergi ke Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ini adalah sepupu dari Siti Khadijah. Waman Waraqah bin Nawfal meskipun sepupuan dengan Nabi Muhammad dan dengan Siti Khadijah, umur beliau tentu sangat tua. Dan beliau dinyatakan atau dalam riwayat yang banyak disebutkan sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW atau sebelum kenabian itu, beliau pernah menjadi atau pernah menyatakan diri sebagai orang Kristen. Belajar karena mobilitas orang kafir Quraisy ke negeri Syam, Syria sekarang, Syria termasuk Palestina, kemudian Yordania, Syria sekarang menjadi negara Syria, itu disebut dengan Syam. Sana mereka berjual beli. Itu Warqah bin Nawfal ini, nama bapaknya Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, Qusay ini kemudian bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Wahwa ibnu Ammi Khadijah, anak paman dari Khadijah, sepupunya Abu Abiyah. Wa kana imra'an tanasara fi jahiliyah. Beliau masuk Kristen ya, pada masa jahiliyah. Sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa kana yaktubul kitab al-Arabi. Beliau menulis karena beliau termasuk orang yang langka, bisa menulis baca, menulis dalam bahasa Arab. Supaya tubuh bil Arabiyah, beliau mencatat ilmu bahasa Arab, menulis buku ya Arab. Minal Injil, hafalan-hafalan atau yang beliau ketahui tentang Injil, beliau menulisnya dalam bahasa Arab. Masya Allah alaikum. Beliau sudah menulis ada beberapa catatan, mencatat yang beringat dari Injil. Wa kana syaikhan kabiran qad anya. Beliau pada saat Rasulullah bertamu, beliau sudah buta. Seperti tuanya, rambut. Syaikhan kabiran karena umur sudah tua. Maka lahu Khadijah, Khadijah mengatakan kepada beliau, ada Waraqah, isma' min ibn Afrika. Coba dengarkan apa yang akan diceritakan oleh suami beliau Muhammad SAW. Faqala Waraqah, setelah Rasulullah memberitakan, Waraqah berkata, Ibn Akhi mada tara, wahai anak paman, apa yang Anda lihat? Pak Akhbarahu Nabi SAW marah. Nabi memberitahu atau menceritakan apa yang beliau lakukan, apa yang beliau alami dan lihat di dua riwayat tersebut. Bahwa lawar. Nah ini baru kita ada latar belakang pengetahuan seperti mirip yang kita ketahui tentang kenabian Rasul dari Tuhan. Jangan membayangkan bahwa Siti Khadijah tadi punya pengetahuan tentang hal-hal yang terima dialami oleh Nabi SAW. Nah, yang mirip dengan apa yang kita ketahui saat ini tentang bagaimana wanita itu adalah Waraqah. Karena beliau mengucapkan, karena beliau pernah belajar, maka beliau tahu tentang hal itu. Hal dan namus itu nama lain dari malaikat, ucapan atau sebutan lain dari malaikat. Namus, hal dan namus al-jadi ini adalah malaikat yang datang yang kamu alami itu adalah makhluk. Kita sebut saja makhluk. Malaikat yang datang kepada Musa sebelumnya. Hadar namus dari unzila ala Musa, yang diturunkan, yang diutus kepada Musa alaihissalam. Ya laitani, dan beliau walaupun tidak bisa melihat. Ya laitani fiha jada'an,
seandainya jaga itu umur dan fisik yang masih kuat, muda. Seandainya saja ya laitani itu dalam bahasa Arab mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai, tidak mungkin baik lagi. Ya laitani itu bisa. Laita syababu yaudu yauman, laita syababu yaudu yauman, wa ukhbiruhu bima fa'alal masyib. Saya harap seorang tua, orang yang sudah ubanan semua, seandainya masa umur muda itu bisa kembali lagi, maka saya akan ceritakan apa yang dilakukan oleh uban ini. Jadi kedepannya beliau sangat bisa waktu tua. Itu salah satu syair yang menggunakan redaksi ya laita. Laita ini satu ungkapan untuk menyatakan sesuatu yang tidak bisa kembali. Ya laita fiha jazaan, seandainya aku pada saat nanti setelah engkau benar-benar itu sebagai nabi dan rasul, pada saat itu aku adalah seorang pemuda yang dekat, kuat. Hina yukhrijuka qaumuka, saat bangsamu nanti, kaummu mengusirmu dari negerimu, dari rumahmu. Faqala Rasulullah SAW, Amukhrijiyahum, Rasulullah mengatakan dengan heran bertanya, wahai paman atau wahai ibu, apakah benar-benar mereka kaummu sendiri yang sudah memberi saya gelar al-amin akan mengeluarkan saya, akan mengusir saya dari halaman saya? Faqala Waraqah, na'am. Beliau menjawab, iya. Lam ya'ti rajulun qat bima ji'ta bihi illa ujiya. Tidak ada satu orang pun yang datang membawa apa yang engkau bawa saat ini, yang menerima amanah risalah yang engkau terima saat ini, kecuali akan dimusuhi. Itu pengetahuan Waraqah bin Nawfal. Wa in yudrikni yaumuka, jika seandainya pada hari itu saya masih ada, ansurka mu'azzar nasran aziza, saya akan menolongmu semampu dan sekuat yang saya bisa. Ansurka nasran mu'azzar. Tsumma lam yansur waraqatu an qulubnya. Tidak lama setelah itu, setelah yang terjadi, belum besar Rasulullah SAW kepada beliau kemudian tidak lama setelah dari Waqat taral wahyu qadbatan hatta hazinan Nabi SAW. Ini kejadian yang berbeda lagi, yang juga tidak kalah luar biasanya. Setelah proses tadi itu bersama Waraqah bin Nawfal dan Waraqah bin Nawfal yang meninggal dunia, itu panjang sekali masanya. Tidak ada kabar, tidak ada berita, tidak ada ciri-ciri lain. Misalnya seperti kita kenal dengan istilah irhasat. Irhasat itu satu peristiwa kejadian yang mengawali turunnya wahyu. Misalnya dalam riwayat disebutkan ada beberapa batu yang Rasulullah kenal kemudian setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Batu-batu itu memberi salam kepada Nabi SAW. Ada juga riwayat mengatakan awan kemanapun beliau pergi itu menaungi beliau. Itu irhas. Setelah turun ayat pertama ini, wahyu pertama, Iqra surat Al-Alaq 1-5, seperti kosong rompong. Nah ini yang kemudian membuat Rasulullah menjadi khawatir dan berbeda, khawatiran yang baik. Sangat khawatir dan sangat takut apa yang terjadi. Apakah benar-benar dia tuntunan dari yang Maha Pencipta ini, atau sesuatu yang sampai kemudian ada orang-orang Quraisy tertentu, bahkan seorang wanita yang menyebut beliau atau menyapa beliau dengan mana setan. Kenapa? Karena itu sesuatu yang aneh, sangat aneh. Belum pernah terjadi dari Nabi Ismail, keturunan Ismail yang mendapatkan wahyu seperti Nabi Muhammad SAW.
Kalau di kalangan Bani Israel, Yahudi, sesuatu yang jamak. Nabi meninggal wafat, ada nabi lain meskipun tidak dengan wahyu yang lain, kecuali Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi sebelum misalnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman tidak menerima Isa baru. Mereka beliau itu hanya meneruskan risalah Musa. Nah, ini yang kemudian menjadi satu dilema yang berbeda, satu dilema baru. Karena itu beberapa riwayat sampai dari ini datangnya dari perawi tertentu yang mengatakan bahwa selama fatrah ini disebut dengan fatrah, ada dua jenis fatrah. Ada fatrah maqablal bi'tsah yang terkait dengan nasib orang-orang manusia yang belum ada nabi dan rasul utus pada mereka. Itu disebut dengan fatrah. Bagaimana nanti nasibnya di hari akhir? Nanti ada penjelasannya di kalam, termasuk tentunya Asy'ariyah dan seterusnya, Mu'tazilah, Mu'tazilah dan seterusnya itu ada. Makna fatrah yang kedua adalah terputusnya masa kewahyuan, maksudnya jeda. Fatrah itu jeda. Jadi setelah turun pertama, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan beberapa bulan. Rasulullah tidak ada lagi tanda-tanda bahwa beliau menerima wahyu. Inilah yang menjadi kebuncangan jiwa yang lain, yang baru bagi Rasulullah. Sampai yang tadi itu saya sebutkan, ada yang mengatakan atau meriwayatkan riwayat yang nanti dikritis habis oleh seperti Akram dia dari hasil analisa dan kajian itu ke dalam hadis-hadis yang ada. Rasulullah SAW itu berjalan tanpa arah untuk menghindari apa yang psikis beliau. Tapi nanti ada kritik ya. Kita sebutkan dulu riwayatnya. Beliau berjalan ke atas gunung tertinggi. Saat sudah sampai puncak, beliau merasa putus asa, merasa ingin bunuh diri, loncat. Lalu malaikat Jibril menampakkan diri dan mengatakan, wahai Muhammad, engkau benar-benar putusan Allah. Sampai beberapa kejadian hal itu, ketika Rasulullah merasa putus asa, beliau pergi berkelana, berkeliling, mencari gunung tertinggi. Saat sampai pada puncak, beliau berniat untuk turun, lalu Jibril menampakkan diri. Tapi ini riwayat yang kemudian dikritik oleh kalangan perawi yang lain, zaman yang lain. Termasuk salah satunya adalah orang jalan yang mendapatkan peraih apa istilahnya hadiah terbaik dalam bidang teologi. Beliau mengkritik hadis namanya riwayat. Salah satu alasannya adalah Rasulullah SAW atau para nabi itu sudah disebut sebagai manusia yang maksum, orang yang terjaga dari perbuatan yang mengakibatkan celah dalam kesalahan. Itu pertama. Yang kedua, itu bertolak belakang dengan sifat dan bentuk spirit yang selama ini Nabi Muhammad SAW terlihatkan. Jadi ada juga bahkan riwayat Nabi saat beliau balik dari Taif. Ini agak mirip kejadian ini. Maksudnya keadaan psikologis Nabi Muhammad SAW saat beliau keluar dari Taif atau pergi ke Taif. Nanti ada saatnya kita bicarakan itu, tapi sedikit terkait dengan itu. Beliau masuk ke Taif itu bukan dengan bunga, bukan karpet merah, tapi dilempari sama anak kecil, sama pemuda-pemudanya, dan kemudian beliau balik kembali sampai kepada satu Taif itu daerah gunung tinggi, Sebalun. Sebalun itu nggak ada regen, masih ada kayu-kayu. Tapi kalau daerah Taif, kalau antum terjun dari salah satu bukitnya, nggak ada lain regen batu karang yang tidak ada. Mungkin kalau kita ini tidak akan pernah berbentuk lagi. Nah, itu juga ada riwayat menceritakan nanti itu keputusasaan
Lalu Rasulullah diriwayatkan atau riwayat itu seolah-olah menunjukkan Rasulullah itu putus asa dan mau bunuh diri. Nah itu riwayat yang ditolak oleh para sejarawan yang punya kredibilitas tinggi dan daya ini ya, daya analisa tinggi. Jadi itu, meskipun demikian, memang tetap disebutkan dalam buku sejarah. Jadi fase fatrah ini, di mana Rasulullah SAW mengalaminya, ada yang mengatakan sampai beberapa tahun, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan hanya beberapa bulan, tidak sampai 1 tahun. Dan kemudian kita ambil saja riwayat yang agak pendek. Riwayat agak pendek ini hanya beberapa bulan, 6 sampai 9 bulan, atau antara ini. Kemudian beliau karena saking tidak menentunya suasana psikis beliau lebih banyak menyendiri dan tidur di dalam rumah beliau. Yang akhirnya turun ayat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warbud jazakahjur wa la tamnun tastakbir. Ini diyakini oleh para sejarawan dan dinyatakan sebagai wahyu kedua yang turun setelah Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana. Jadi ini urutannya. Kalangan ulama-ulama atau ustaz-ustaz di Hidayatullah itu mencoba memformulasi seperti almarhum Said Abdul Said memformulasi atau menyusun Al-Quran mushaf sendiri. Bukan berarti mereka punya mushaf sendiri, tidak. Memformulasi wahyu-wahyu yang turun berdasarkan riwayat. Jadi mulai ditulis pertama adalah bukan Al-Fatihah, tapi surat Al-Alaq itu. Karena nanti ada ayat yang turun berceceran, tidak dalam satu surat. Almarhum Said Abdullah, ya itu ya namanya Abdul Said. Beliau mencoba memformulasi dakwah itu sehingga dibentuklah yayasan Hidayatullah dengan latar belakang pemikiran dan sesuai dengan turunnya ayat. Nah, bagaimana turun ayat seperti awal ayat itu mungkin bisa merujuk ke kawan-kawan di Hidayatullah. Setelah ayat ini turun, kemudian berturut-turut ayat yang lain atau surat yang lain pendek-pendek itu mulai bermunculan sesuai dengan latar belakang. Misalnya Rasulullah juga pernah dinyatakan sebagai orang yang kerasukan jin atau setan. Jadi malaikat itu oleh kafir Quraisy disebutnya sebagai setan karena jamak di kalangan mereka orang-orang yang punya tangan itu menggunakan jin. Setan itu sifat. Setan itu bisa dari manusia atau jin. Berlaku dinas, dan sebagainya. Jinnati, itu sifat setan. Makanya orang-orang ada seorang wanita yang mengatakan, bagaimana kok setan nggak turun lagi? Itu dia dikatakan kepada Allah. Lalu Allah turunkan surat Al-Duha. Al-Duha, oleh itu saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka itu Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan pernah membiarkan sama dengan malik Allah. Jadi itu kejadian-kejadian menunjukkan dari beberapa wahyu yang turun sejak Rasulullah SAW diproklamirkan sebagai nabi. Nanti kemudian menjadi rasul. Bagaimana nanti hal itu akan terjadi atau tuntutannya apa dari kemudian perbedaan nabi dan rasul itu para ulama mengambil kesimpulan dari menurut sejarah ini. Barangkali itu sebagai ya. Tadi disebut Rasulullah dari Mekah ke Gua Hira itu disebut bulan Ramadan. Ini kan tahun Hijriah, bukan di tahun Hijriah itu dimulai waktu hijrahnya Rasul. Kenapa sudah ada nama bulan gitu, bulan awal dan sebagainya gitu. Kapan sih bulan Hijriah ini ada? Gitu. Kok bisa ditahu itu bulan Ramadan?
Hadisnya. Ya, kalau penamaan bulan dan penggunaan penanggalan berdasarkan edaran bulan atau matahari itu sudah berlangsung era Islam sejak sebelum Rasulullah itu jauh sebelumnya. Bahkan penggunaan misalnya kita di Jawa sebelum adanya Islam datang, mereka sudah menggunakan penanggalan dengan nama-nama sendiri. Dan begitu pula dengan apa namanya kaum Quraisy Mekah itu mengadopsi penanggalan yang berasal dari kaum-kaum sebelumnya, bangsa-bangsa sebelumnya. Sebelumnya kan ada, sudah kita bahas di awal-awal juga, bangsa-bangsa yang ada bangsa Arab itu tiga kualifikasi. Secara umum ada dua, Ba'idah dan Baqiyah. Ba'idah itu orang-orang yang sudah punah, kaum yang sudah tidak ada lagi. Begitu pula dengan bahasa mereka. Ini merujuk kepada klasifikasi, kebetulan saya di bahasa Arab, jadi ada klasifikasi halnya. Jadi mereka sudah punah seperti kaum Ad dan seterusnya. Begitu pula dengan bangsa-bangsa yang berdekatan rasnya dari satu suku bangsa, dari satu suku tundulan. Seperti kita Melayu misalnya, Melayu bukan hanya orang Riau atau orang Kalimantan Barat atau orang Maluku, tapi Melayu itu tersebar meskipun nanti ada sub-subnya. Misalnya kita di Sunda Kecil sebelum ada Indonesia, Sunda Kecil daerah Bali, Nusa Tenggara Barat, semua itu disebut dengan Sunda Kecil, itu disebut sebagai ras sub Melayu. Ada Melayu tokoh hadapannya yang di sana jauh dari sebutnya itu sebagai Melayu yang memang benar-benar di Melayu. Nah, yang lain, nah juga dengan orang Arab, di samping mereka banyak bangsanya, juga ada tadi bangsa Arab yang dari itu yang sudah punah. Ada yang Baqiyah. Yang Baqiyah ini nanti ada 3 lagi yang murni orang Arab. Ada yang bahkan musta'ribah itu keturunan dan campur baur dengan keturunan Ismail. Orang-orang yang berasal dari daerah Kanan. Kanan itu Irak dan wilayah itu termasuk Palestina. Itu orang-orang yang dari sana bermigrasi ke daerah Hijaz, Mekah, Madinah, itu bercampur lagi, itu menjadi orang musta'ribah. Jadi tidak murni orang Arab. Tapi bahasanya kemudian berkembang adalah bahasa Arab Said yang Quraisy. Nah, terkait dengan itu tadi, jadi bukan murni monopoli orang Islam. Jadi penanggalan menggunakan berdasarkan edar bulan itu sudah jauh sebelum dunia. Mungkin kembali kita bisa baca terkait dengan orang-orang Babilonnya. Dan penanggalan berdasarkan matahari bahkan sebelum Masehi itu sudah ada. Orang-orang Romawi Yunani kuno itu sudah ada. Dan mereka awalnya menggunakan 10 bulan. 10 bulan sampai kemudian beberapa abad setelah Masehi, setelah diutusnya Nabi Isa alaihissalam, mereka mengadopsi ajaran Kristen dengan warna yang berbeda, jadi Trinitas. Dan ada 2 tokoh yang kemudian dimasukkan menjadi nama bulan, menjadi 12 bulan. Awalnya orang Romawi dan Yunani, orang Romawi mewarisi tradisi dan budaya pengetahuan orang Yunani. Itu ada 10 bulan, kemudian ditambah menjadi Agustus dan siapa? Ya bukan Agustus, anunya, bapaknya, yang kemudian menjadi bulan Agustus. Dan satu lagi saya mana? Apakah September atau Oktober? Tapi yang jelas mereka menggunakan 10 bulan. Lalu Al-Quran menyatakan yang betul itu memang 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran dan seterusnya. Kembali lagi bahwa itu bukan penyebutan Ramadan, kemudian Muharram, Safar, itu bukan betul Islam. Hanya Umar bin Khattab kemudian menggunakan hari tanggal hijrahnya Nabi SAW
sebagai awal penanggalan Islam. Tapi penanggalan dan nama-nama itu sudah ada jauh sebelumnya. Nah, Rasulullah kemudian diketahui dari sejarah, dari hadis dan dari berbagai data yang ada, fakta yang ada, beliau pergi dan bolak-balik permintaan Ustaz itu, uzlah, menyendiri, mengasihkan diri untuk bertafakur ke Gua Hira itu hanya pada bulan Ramadan. Hanya pada bulan Ramadan. Jadi bukan hari itu atau bulan itu dimulai dari awal Islam, enggak. Jauh sebelum. Karena bayangkan antara Nabi Muhammad dan Nabi Ismail berapa ratus tahun. Antara Nabi Isa, Nabi Daud, hingga Sulaiman itu kan keadaannya ratusan tahun. Sampai Nabi Isa yang membebaskan mereka di Mesir itu ratusan tahun. Nah selama itu kan banyak generasi dan banyak peradaban yang sudah muncul. Ya, berarti yang saya tangkap di sini Ustaz, Ramadan Syawal itu awalnya itu berarti dari zaman orang-orang Quraisy itu sudah menyebutnya Ramadan Syawal, cuman Hijriah itu baru dibuat sama Umar bin Khattab waktu hijrahnya Rasul, begitu? Iya, dimulainya. Oh berarti orang Quraisy yang dulu sebelum hijrahnya Rasul masih pakai Saban, Safar, Rajab itu sebutan bulannya. Sebagian ada yang ya dan sebagian tidak, karena ada beberapa penanggalan. Orang Arab misalnya Mesir menyebut bulan itu dengan nama yang berbeda, dengan nama yang berbeda. Nah, saya tidak tahu persis apakah ini munculnya setelah Islam nama-nama yang itu, tapi nama-nama itu sudah ada sebelum, mungkin sebagian. Misalnya di Jawa juga ada Rejeb dari Rajab, kemudian mungkin ada pengaruh itu. Tapi yang jelas nama-nama itu dan tradisi tahanis disebutkan di Islam bukan sesuatu yang berasal dari ruang hampa atau dari diutusnya Nabi, tidak. Tapi tradisi-tradisi itu masih ada sisa-sisa dari tradisi dan adat istiadat yang diturunkan dari Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Karena itu di kalangan orang-orang Quraisy tidak sepenuhnya mereka, karena kita menggunakan tadi misalnya kata-kata kalimat yang dari Siti Khadijah, wallahi, kata Allah atau sebutan untuk Tuhan itu sesuatu yang jamak seperti kita tahu. Cuma mereka menjadikan patung-patung itu sebagai media, sebagai Tuhan yang divisualisasi dalam bentuk 3 dimensi tadi, patung yang berwujud, Tuhan yang dibentuk dalam bentuk itu salahnya mereka. Tapi konsep tentang Tuhan pencipta alam itu masih ada di sisa-sisa orang bangsa Quraisy. Karena itu kalangan ini, kalau orang Yahudi kan masih tetap ada, meskipun tidak semuanya, karena ada juga mereka yang syirik seperti orang Kristen, Uzair bin Allah dan seterusnya. Waqalatil Yahudu Uzair bin Allah, waqalatil Nasara Isa bin Allah. Ada kesyirikan di kalangan orang ini. Nah, yang umum memang adalah orang syirik di kalangan orang kafir Quraisy yang umum. Tapi tidak semuanya juga, karena ada orang-orang yang bermazhab, berpikiran, berkeyakinan yang disebut dengan Al-Hanifiyah. Hanifiyah itu apa? Dia tidak tahu konsepnya. Mungkin sekarang dekat dengan agnostik. Agnostik itu bukan orang ateis. Orang ateis itu tidak percaya ada Tuhan. Orang agnostik itu percaya ada wujud Tuhan, tapi dia tidak percaya pada tataran konsep tentang agama. Nah, Al-Hanifiyah ini tidak agnostik juga, karena mereka ada cara-cara, ada hal-hal yang masih tersisa dari syariatnya Nabi Ismail alaihissalam. Karena itu berhaji masih ada, meskipun dengan format yang sudah dimodifikasi. Misalnya kalau tawaf itu kan ada yang telanjang, ada yang kalau wukuf tidak di Arafah, tapi lebih dekat tadi. Arafah dengan Mekah itu kurang lebih 7 sampai 9 km.
Nah, mereka tidak mau ke sana. Kenapa? Karena merasa gengsi orang-orang kafir. Tidak mau hukum di Eropa. Mereka menggunakan haji. Haji itu dari mana? Dari tradisi dan ajaran. Jadi tidak sepenuhnya mereka benar-benar penyembah berhala yang seperti yang kita mengatakan tidak atau kita yakini anggap asumsikan mereka tidak mengenal Tuhan, tidak. Mereka mengenal Tuhan dengan namanya sendiri Allah. Bahkan kata Ar-Rahman, salah satu sifat dan nama Tuhan, mereka tidak mau menyebutnya. Tapi mereka tahu bahwa Tuhan Allah itu ada. Saya pernah melihat video seorang lagi ulama alim, orang yang mengatakan, ketika ditanya apakah orang-orang keturunan Ismail itu untuk menyebut Muslim ya, itu melakukan perubahan terhadap konsep Tuhan, itu tidak. Kata si Rabi, mereka sama sekali tidak pernah merubah konsep tentang ketuhanan. Hanya penyebutannya, orang Yahudi tidak berani menyebut Allah. Mereka tidak pernah tahu cara menyebut Allah. Mereka mengatakan Yahweh. Kalau dilatinkan menjadi Yahweh, bacanya akan berbeda-beda. Bisa Yahweh, bisa Yahweh, bisa macam-macam. Karena mereka tidak pernah mau, bukan tidak pernah mau, tidak berani menyebut nama Tuhan yang sendiri. Karena itu mereka mengatakan dalam bahasa Ibrani mereka menyebutnya al-ilahah yang dekat dengan saudara ilah. Yang sebenarnya mereka tahu Allah. Itu kejujuran yang ada pada kalangan orang yang sampai sekarang bisa di videonya, dan itu menjadi salah satu banyak sekali video-video ya. Dan orang Kristen tidak sama juga karena mereka mengikuti perjanjian lama di Bible. Dalam perjanjian baru itu sudah termodifikasi, konsep tentang Tuhan sudah tidak utuh. Mereka ada kitab Bible di perjanjian di Alkitabnya, mereka sebut Alkitab, tapi tidak menerima yang Bible itu kan Taurat, perjanjian lama. Mereka hanya mengatakan itu untuk orang Yahudi, dan untuk orang Nasrani adalah perjanjian baru, itu yang sudah dimodifikasi. Sama itu. Jadi apa tadi itu? Konsep penanggalan. Iya, penanggalan itu juga tidak datang dari ruang. Bahkan Rasulullah mengatakan, Al-Quran menyatakan, "Ma'kum tujila amina rusul." Saya bukan rasul satu-satunya yang berasal dari ketiadaan, dari yang baru. Tapi inilah penyempurnaan. Ma'kum tujila amina rusul. Tidak itu kan sesuatu yang baru, tidak ada contoh sebelumnya. Kemudian di hadis lain Rasulullah mengatakan, ana wal anbiya qabli, itu saya dan para nabi rasul sebelumnya adalah seperti saudara satu bapak. Satu bapak itu artinya ilustrasi atau analogi dari ketuhanan, menyembah satu Tuhan. Wa ummahatuhum syatta. Ummahat itu ibunya berbeda-beda, artinya syariatnya berbeda-beda. Jadi itu yang ada manfaatnya. Insyaallah ada mohon maaf, ada pandangan terlalu semangat dan mudah-mudahan manfaatnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.